Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Mitsubishi Xpander Ultimate NIK 2021 per hari ini pada saat video ini diupload, itu masih ada beberapa Mitsubishi Xpander khususnya untuk varian Ultimate yang masih dapat gratis PPNBM bosku, dan itu gratis PPNBM-nya kurang lebih di angka 70 jutaan. Nah, yang depan kita adalah yang warna grey, lalu kemudian di sini ada banyak lagi sebenarnya, ada Mitsubishi Xpander GLS yang ada di sini juga, versi paling murahnya Xpander. Ini yang GLS Matic. Tadi sempat di video kita sebelumnya yang GLS Matic ada yang tanyain ada kamera mundurnya nggak? Oh, belum ada kamera mundur. Sensor parkir juga ternyata nggak ada. Jadi untuk yang GLS Matic ini nggak ada kamera mundur, nggak ada sensor parkir, nggak ada defogger belakang. Jadi ya silahkan dilatih skillnya untuk parkir mobil ini. Nah, lalu kemudian untuk yang Ultimate itu yang warna putih yang dapat gratis PPNBM-nya. Di sini ada yang sport juga yang warna putih. Sebenarnya yang Ultimate dengan yang sport cuman beda di velg aja dengan di interior, dimana untuk yang Ultimate tapi yang ini yang sport ya. Kita sedikit menggambarkan yang Ultimate aja. Sebenarnya sih ada yang Ultimate cuman posisinya kehimpit di sana, jadi kita susah untuk ambil gambar. Nah, kita tunjukin aja. Untuk yang Ultimate kurang lebih tampilan depannya kayak gini juga, kurang lebih persis tampilan depannya kayak gini juga. Lampunya udah pakai proyektor, 3 susun proyektornya bagian sini. Untuk yang Ultimate ya 3 susun, lalu kemudian di atas ada lampu seinnya dengan positioning lampnya, lalu kemudian di bawah ada fog lamp. Nah, yang paling menarik memang adalah kalau kita bandingkan, ini adalah Mitsubishi Xpander Cross, memang kelihatan lebih compact ketimbang Mitsubishi Xpander Ultimate Facelift 2022. Dia kelihatan lebih MPV, memang moncongnya lebih maju ke depan. Kalau kita lihat yang ini kelihatan lebih compact. Dan untuk bagian depannya sekali lagi nggak ada perbedaan antara Ultimate dengan Sport, itu sama persis. Lalu kemudian dari sisi samping juga sama persis, kecuali bannya dan velgnya, karena ringnya berbeda, ukuran bannya dan velgnya berbeda. Nanti kita tunjukkan yang Ultimate tapi yang warna lain. Nah, dari sisi sebelah kanan juga kurang lebih sama. Dari sisi belakang kita ilustrasikan aja. Dari sisi belakang itu nih yang Sport kurang lebih sama juga, nggak ada perbedaan antara yang Sport dengan yang Ultimate. Dia pakai reflektor yang modelnya vertikal juga, nggak lagi horizontal. Lalu kemudian lampunya T-shape di bagian belakang sini, ini yang membuat mobilnya jadi kelihatan lebih keren. Lalu kemudian di bagian kaca belakangnya udah pakai defogger dan ada rear wiper. Di atas ada Hemon soft lamp. Nah, sekarang kita tunjukkan yang Ultimate. Agak gerimis bosku, tapi nggak apa-apa, ini sekedar kita ngupdate stok aja yang masih dapat PPNBM. So, untuk yang kalian yang mau dapat PPNBM-nya, jadi siapa yang cepat yang dapat ya, siapa cepat yang dapat. Jadi ini adalah yang Ultimate, termasuk ada yang dapat PPNBM juga nih. Tinggal kita lihat nih produksinya dia. Oh, ini masih dapat PPNBM juga harusnya bosku. Masih NIK 2021. Semua yang NIK 2021 setahu saya masih dapat PPNBM. Termasuk harusnya mobil ini, nanti kita cek apakah mobil ini udah sold out atau masih ready untuk dijual. Kalau udah sold out ya oke, dia udah dapat PPNBM tapi maybe udah ada pemiliknya. Nah, bedanya dengan yang Sport adalah di velgnya. Dimana velgnya yang ini udah pakai velg dual tone ya, dengan ukuran atau ring 17. Nah, ukurannya lebih besar, ring 17 untuk velgnya. Lalu kemudian di belakang kelihatan masih pakai tromol. Dan ini ruang untuk tromolnya sangat besar karena velgnya ini diperbesar bosku. Lalu kemudian sama pakai side skirt juga. Lalu kemudian di atas pintunya udah pakai tombol lock unlock, termasuk ada anakan kunci untuk emergency. Sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat sisi belakangnya dulu. Kamera mundur udah ada bosku. Lalu kemudian sensor parkir ada juga di bagian belakang, ada 2 titik sensor parkir. Nah, di sini ada tulisan Ultimate, cuman Ultimate-nya agak ke bawah ya. Kenapa tulisan Ultimate nggak dipasang agak ke atas sama Xpander ya? Biar lebih kelihatan jelas ya. Tapi oke lah di sini dipasangnya. Lalu kemudian lampu belakang pakai LED multi reflektor. T-shape-nya pakai LED, udah pakai rear wiper dengan rear defogger dan high mount soft lamp, ada shark fin antena juga.
Nah, untuk bagasinya itu semua expander sama aja ukuran bagasinya, bahkan expander cross juga sama karena expander cross itu diambil dari basis Mitsubishi Expander. Nah, di sini ada kompartemennya, bos. Ya kalau kalian olahragawan atau kalian apa gitu kan, mau taruh barang-barang di sini tuh sangat praktis. Bahkan di sampingnya masih ada lagi buat taruh kaos kaki kalau misalkan ada kaos kaki lagi bau ya, biar beraroma seluruh cabin mobilnya. Nah, ini ada tempat kitab-kitabnya ya, buku garansi dan seterusnya ditaruhnya di situ. Lalu kemudian ini joknya udah pakai seat belt 3 titik untuk 2 di bagian belakang termasuk untuk yang di tengah, dan ini bisa ditekuk, bosku. Nah, ini kalau ditekuk diratakan, ditariknya di bagian samping sini, lalu kemudian dilipat ke depan, maka dia akan terlipat serata lantai, bos. Jadi bisa naruh barang lebih banyak lagi. Nah, untuk baris keduanya ini kelihatan sangat jelas di situ ya. Kelihatan sangat jelas ada cup holdernya, dan itu material cup holdernya dia dengan material yang keras. Jadi ya cukup safety atau cukup aman buat naruh kopi atau apa yang sifatnya panas di situ. Nah, ini juga termasuk materialnya cukup keras untuk bagian yang di bawah ini. Lalu kemudian paling bawah ini untuk sekat-sekatnya dia pakai material yang hard juga, bos. Bukan yang yang bisa disobek-sobek atau bisa dipecah-pecah kayak gitu. Materialnya benar-benar berkualitas ya, Mitsubishi. Di bagian bawah sini ada buat naruh dongkrak dan termasuk toolkit yang lainnya. Nah, ban serepnya diturunkannya dari sini untuk spare tire. Itu dari bawah sini tinggal diputar-putar, maka spare tire-nya turun, langsung diganti ke mobilnya. Kita tutup bagasinya. Untuk tutup bagasinya belum pakai yang kick sensor atau power back door. Nah, untuk baris keduanya, cuman memang salah satu yang dikeluhkan oleh beberapa orang adalah interiornya yang warnanya beige. Orang selalu tanya kenapa nggak warna hitam kayak yang di Sport. Memang sebenarnya yang warna beige ini kelihatan lebih mewah, kelihatan lebih luxury ketimbang yang warna hitam yang itu lebih kelihatan pasaran. Cuman yang warna hitam itu lebih susah kotornya. Kalau yang ini maybe kata orang lebih gampang kotor, tapi tergantung gimana kita ngerawatnya ya. Cuman memang kalau mobil keluarga kan biasanya ada anak di situ. Kalau ada anak-anak kadang-kadang, apalagi misalkan di bagian tengahnya situ, nih ya, ini ada cup holder. Kalau diturunkan cup holdernya, anak-anak taruh di situ kan, minuman, terus mobil goyang jalan dan terguncang. Atau misalkan anak-anak lagi minum ice cream, lalu kemudian tumpah di bagian joknya. Itu yang bikin mobilnya jadi gampang kotor. Tapi ya tinggal masukin ke salon mobil juga untuk bersihin, jadinya aman, bosku. Oh ya, untuk penjualan mobil kita tuh ada di Jakarta, ada di Makassar, ada di Kendari, Palu, dan seterusnya. Untuk yang gratis PPNBM, silahkan kontak kita di deskripsi ya, karena ada beberapa lokasi di mana di sana kita udah nggak ada stok lagi yang masih kena free PPNBM. Nah, seat pocket sebenarnya di di dua jok depannya itu ada seat pocketnya di bagian driver, cuman yang ada di bagian bawah aja. Kalau di bagian penumpang sebelah kiri ada seat pocket untuk bagian atas, bisa naruh tab dengan handphone. Yang itu bisa lebih asik karena kita bisa buat charging handphone kita di bagian bawah, karena di bagian bawah sini ada USB-C. Yes, dia udah pakai USB-C dengan USB biasa yang besar. Ya kayak gitulah intinya. USB A kalau nggak salah, atau ya B, ya yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, untuk AC-nya yang ada di atas hanya bisa diatur untuk power blowernya atau power semburannya. Ini yang ultimate ya, bos. Jadi kalau kalian mau yang ultimate dapat free PPNBM, silahkan kontak kita pada saat atau pada hari ini juga. Segerakan, bos, jangan lama-lama. Nah, terus ini enaknya expander lagi adalah dia one touch tumble, oke. Lalu kemudian ini ada akses untuk jalur ke belakang, dan ini akses untuk jalur ke belakang itu sangat luas. Sangat luas dan sangat memudahkan kita untuk menuju ke baris ke belakangnya. Dan ini ada plate-nya lagi, karena expander udah tahu, Mitsubishi udah tahu bahwa bagian sini pasti bakal diinjek. Sehingga dipasangin plate plastik di sini yang tidak membuat bagian bodi mobil ini jadi cepat rusak. Nah, soal peredaman memang mobil ini juga cukup maksimal karena di bagian sini ada karetnya, termasuk di bagian pilar pintunya atau frame pintunya, itu ada karet peredamnya juga nih. Meredam air dan meredam suara juga. Nah, ini jahitan asli dengan material soft.
Nah, ini ada tombol lock unlocknya. Kita coba masuk ke dalam. Nah, di pintunya sama trimnya soft touch di situ. Untuk power window-nya bagian driver udah auto, yang lain masih belum, tapi udah pakai power window. Sekarang kita turunkan lagi joknya untuk coba akses ke jok depan. Nah, sekarang kita di seat depannya. Nah, untuk yang Expander Ultimate, pengaturan joknya tuh ada buat ketinggiannya bisa diatur, buat sudut recliningnya ini, sudut rebahnya ini bisa diatur juga dengan menarik tuas yang ada di bawah, dan termasuk reclining, sliding yang ada di bawah, ini bisa diatur. Dan coba kita masuk ke dalam. Nah, satu hal yang istimewa lagi daripada mobil ini adalah dia dilengkapi dengan armrest. Tapi armrestnya materialnya kulit. Kenapa nggak joknya dibuat kulit aja ya untuk yang Ultimate, biar sekalian ketahuan premiumnya kan. Pakai material kulit kayak gini udah oke banget ini. Oke, dia warnanya sama, materialnya kulit di sini, tapi joknya masih belum kulit. Dan yang istimewa lagi soal penyimpanan, di sini bisa buat naruh tisu, bos. Jadi tisu nggak mesti ditaruh di atas dashboard di sini, yang kelihatan kurang rapi. Di sini bisa ditaruh tisu, tinggal ditarik satu-satu. Dan di bawah sini diilustrasikan itu bisa naruh 4 botol air mineral. 4 botol air mineral ukuran sedang, bukan yang paling kecil. Nah, terus di sini cup holder lagi ada 2, lalu kemudian di sini ada parking brake-nya yang udah elektrik dan auto hold juga. Transmisinya ini automatic. Oh, ini ada tombol DS, ada yang pernah tanyakan ya tombol DS ini apa. Kalau nggak salah ada yang bilang ya drive sport ya, atau apa gitu. Saya mesti pelajarin lagi. Ada yang bilang sih kayak gitu. Cuman kalau dari posisi parking kayak gini kan tinggal ditarik ke posisi drive dan netral kayak gitu. Nah, itu. Terus di sini finishingnya kulit juga, bos, dengan jahitan asli. Bagian bawah sini juga kulit. Dan yang paling istimewa adalah setirnya ini. Ini orang bilang setirnya ala-ala Evo juga, bos. Dan ini memang paling enak digenggam. Hal yang paling istimewa dari Expander Ultimate yang harganya kurang lebih hampir mirip dengan, nah itu dia yang gratis PPN juga, PPN BEM juga ya, yang Ultimate yang sana, bos, yang putih itu. Cuman posisinya kehimpit. Kita susah untuk akses ke sana, jadi kita ilustrasikan pakai mobil aja. Cuman secara interior sama, cuman warna eksterior aja yang beda dengan mobil ini. Nah, ini ada audio switch-nya, dan ini features yang paling akan sangat sering digunakan karena sangat bermanfaat. Kenapa features ini sangat bermanfaat? Karena features ini bisa dipakai untuk mengistirahatkan kaki kita yang ada di bawah kalau misalkan kita di jalan tol atau jalan yang tidak terlalu padat kendaraan. Tinggal ditambah satu feature lagi sebenarnya Mitsubishi, tinggal dipakai adaptive cruise control, maka mobil ini akan sangat sempurna. Setirnya tilt dan teleskopik, dan ini beberapa menit atau jam yang lalu dibahas, atau beberapa sehari yang lalu kurang lebih dibahas sama Fitra Airi dan Mobi. Mobil ini paling ergonomis kalau dibandingkan dengan kompetitornya itu. Nah, kayak gitu. Sayangnya memang yang ini belum digital ya, masih analog, tapi secara fungsi masih oke. Lalu kemudian di sini ada blowernya 2, lampu hazard, lalu kemudian head unitnya cukup besar, frame-nya yang cukup besar, lalu kemudian model dashboardnya ini model flat, jadi ini lebih kelihatan elegan. Dan memang secara interior mobil ini kelihatan mewah, bosku, apalagi dengan aksen kayu di sini. Ini soft, di atas soft, di sini soft, ini soft. Lalu kemudian ini untuk akses MID-nya, average-nya off, lalu kemudian trip berapa kilometer, ya kayak gitulah. Lalu kemudian di bagian bawah ada start dan stop engine button, ada pengaturan untuk spionnya, termasuk untuk tombol retract-nya atau flooding-nya. Lalu kemudian di sini ada feature untuk dia start dan stop engine pada saat di kondisi lampu merah. Jadi kalau kita ngerem, mobilnya berhenti, maka mesinnya mati untuk menghemat bahan bakar. Ada stability control juga di bawah 2 pedal karena transmisinya otomatis, bos. Nah, itu sih yang ada di mobil ini. Oh, di bawah sini ada AC juga, yang sebenarnya digital, cuman pengaturannya masih manual kayak gini. Tapi ini lebih, secara fungsi lebih
useful karena bisa kita kendalikan atau operasikan sambil kita mengemudi, dan kita nggak perlu kehilangan konsentrasi untuk mengalihkan pandangan kita dari depan jalan sambil jalan mobil ke bagian AC. Tinggal main raba udah dapet. Apalagi yang ini, sebenarnya sih tombol-tombol fisik kayak gini tuh lebih berfungsi ketimbang yang touchscreen karena lebih gampang untuk dioperasikan. Di bawah sini ada power outlet, lalu kemudian ada USB lagi sini, dan buat naruh handphone bagian dalam, termasuk di bagian bawah buat naruh handphone juga di sini. Nah itu bosku, nih ada buat voice comment, buat ngangkat dan tutup telepon juga. Nah itu yang bisa kita update kali ini. Semoga ini menjadi informasi bermanfaat. Ini masih sekletek ya. Nah kayak gitu, dan di atas ada lampu bacanya juga. Nah itu update-nya bosku untuk Mitsubishi Expander yang masih gratis PPNBM. Siapa cepat dia yang dapat. So buat kalian yang tertarik, silakan untuk lakukan pemesanan mobil ini dengan menghubungi kontak yang ada di deskripsi pada saat kalian nonton video ini dan kalian tertarik dengan mobil ini. Makasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.